Selamat sore Kak Devi. Gimana nih hari ini? Kabarnya, perasaannya gimana? Hmm, ya, baik. Oke, sore hari ini apakah Kak Devi berkenan untuk kami wawancarai untuk kita ajukan pertanyaan? Berkenan. Oke, kira-kira ini mau tarik nafas dulu biar santai, relax gitu Kak. Gimana? Oke. Ya. Oke, sudah siap? Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Mungkin kan kakak nih sudah terdiagnosis stres berat, betul Kak? Betul. Emang stres yang kakak rasain itu seperti apa Kak? Stresnya lebih ke bingung ya. Udah gitu kayak melakukan aktivitas tuh kayak males, terus nggak fokus gitu sih. Apa namanya? Contoh atau ciri-cirinya gitu ya, stres beratnya itu kan termasuk ya, Termasuk. bingung atau nggak fokus sana sini, terus akhirnya coba untuk ke psikiater. Eh, Terus selain itu ada perilaku-perilaku yang kakak rasain nggak selain dari yang udah kakak sebutkan? Nggak ada sih, cuman ya itu aja sih yang mengganggu, sangat mengganggu tuh yang kurang fokus, terus eh, cemas, terus takut akan masa depan ya, lebih ke takut apa pikiran-pikiran yang aneh gitulah. Sejak kapan tuh kak, kalau boleh tahu, merasakan hal-hal yang udah kakak sebutkan tadi tuh sejak kapan kira-kira? Sejak apa ya? Kemungkinan itu sebelum bercerai. Jadi kemungkinan itu pas lagi masa-masa beratnya tuh apa ya? Masa pas mau cerai dan dimakin parahnya lagi setelah bercerai. Jadi sebenarnya bukan karena suaminya, tapi lebih ke pikiran dan apa ya? Ketakutan yang setelah itu sih. Kan tadi setelah menikah itu kan setelah bercerai itu ngalamin banyak ya, menurut aku, dari trauma pasca bercerai, terus juga ketakutan aku terhadap masa depan yang aku bawa dan buat anakku gitu. Jadi itu sih yang membuat itu triggernya itu. Terus kenapa bisa di stres berat, terus lama-lama tuh kayak ngerasa tuh hidup tuh kayak ngawang gitu. Terus ada pikiran ini pikiran aja ya, kayak apa, mengakhiri hidup itu jalan yang apa, yang finalnya gitu. Tapi ternyata kayaknya ya masih ada pikiran, masih punya iman aja sih, jadinya masih bertahan gitu. Terus akhirnya ya coba deh, kayaknya emang perlu dibenahi gitu loh, gitu sih. Kalau dari stres yang kamu alami ini, kamu tuh merasakan dampak ke pertemanan kamu juga atau enggak sih? Menurutku enggak ya, karena aku bisa ngebentengin itu semua. Jadi jadi aku ngerasa kalau aku ketemu sama bersosialisasi sama teman, keluar, itu bisa ngurangin gitu. Ketika aku di rumah itu kayak suntuk, pikiran itu banyak banget gitu kan. Jadi enggak sih kalau untuk berteman ya, karena aku pikir aku bisa, apa yang mesti aku sharing atau yang mungkin aku bisa batasin untuk mereka tidak tahu gitu. Sebelumnya kan kakak sudah pernah cek ke dokter dan didiagnos stres berat. Setelah dari dokter, apa sih kan di data yang kami punya, kakak dikasih obat seperti itu. Nah, setelah minum obat-obatan tersebut, apakah masih ada trigger-trigger yang memicu stres itu muncul lebih parah atau memang lebih ringan atau gimana? Untuk saat ini menurutku ngerasain udah agak ringan ya. Jadi faktor yang nge-trigger stresnya itu menurut aku setelah aku mungkin dikasih obatnya itu juga, kan itu memicu juga ya aku untuk melakukan aktivitas. Jadi untuk saat ini udah mendingan, udah lumayan. Tapi masih sering nggak tuh kak setelah kejadian tuh, kalau boleh tahu di tahun berapa? Aku baru tahun ini ya, Ya, tahun ini. ke psikiater tuh baru tahun ini lah ya. Kalau mengalami stres beratnya itu dari kapan kalau boleh tahu kak? Dari 2021 kemungkinan itu awal-awalnya ya. Kemudian di 2002 itu faktor yang untuk memicu stres beratnya itu di 2022 justru kan. 2022 ya udah akhirnya
di 2003 pas coba cek ternyata stres berat gitu. Gue ngerasain tuh awalnya tuh ngerasa tuh kepala kok pusing terus gitu, kepala pusing terus linglung, bingung, terus nggak fokus, males gitu sih. Sebelumnya kan punya data di sini bahwasanya kakak kan punya anak ya? Iya. Apakah stres tersebut berdampak pada anak kakak? Jadi aku pikir akan berdampak ya. Aku pikirnya ternyata setelah aku cek anakku juga ke psikiater, psikiater anak beda dengan aku psikiaternya. Ternyata tidak, anakku tidak berdampak karena kemungkinan aku membentengi diri aku sendiri biar anakku tidak. Jadi walaupun aku stres berat, jadi ketika aku ketemu anakku, aku ketemu orang tua aku, ketemu teman-temanku, itu aku bener bisa bikin tuh aku tidak terlihat kenapa-napa gitu. Memendam semuanya. Makanya ketika ada yang memicu mungkin ngomong sedikit tentang masalah apa gitu, ada sih kesedihan gitu, masih ada sekarang sampai saat ini gitu. Cuman bisa diatasi. Wah. Masih bisa diatasi sekarang lah. Berarti orang tua atau mungkin kerabat anak bahkan saya itu tahu udah ngerti belum ya? Udah dikasih tahu gitu kalau kakak terdiagnosis stres berat. Lingkungan sekitar lingkungan pertemanan atau lingkungan kerja gitu, apakah tahu? Hampir semuanya aku kasih tahu karena untuk menghindari apa yang mereka takutnya aku ke-trigger tentang apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka lakukan ke aku. Jadi karena aku udah ngomong jadinya mereka bisa bisa stopnya gitu loh, jangan ngomong ini di Devi karena Devi lagi gini gitu. Dan respon mereka semua positif gitu ya terhadap kakak, atau malah mungkin kakak malah mendapatkan judgement dari lingkungan? Alhamdulillah semua positif, semua dukung, semua support ya. Jadi setelah kakak udah konsultasi psikiater itu, setelahnya apakah trigger-trigger dari stres berat itu masih sering muncul atau mungkin lebih sedikit gitu? Ini jujur aja boleh kan? Boleh. Karena aku jarang minum obatnya, nggak jarang sih, lebih ke karena obat itu kan menurut aku tuh kayak berat, aku minum obatnya kayak agak nge-fly gitu ya di aku. Jadi masih on off, masih agak sekarang sih masih agak ya, tapi udah teratasi karena ya coba psikiaterku bilang kayak coba relax pakai lagu buat malam gitu kan. Jadi ya kemungkinan dari treatment itu yang aku dapetin bisa mengatasi itu sih. Berarti kakak lebih mengurangi obat tapi dengan cara pakai lagu atau apa? Iya, lebih cara treatmentnya pikiran positif, terus bawa happy aja, terus jangan overthinking gitu paling. Terus olahraga juga kan, kalau olahraganya baik pasti kan pola tidur, pola makannya juga itu kan ngaruh ya. Berarti dengan cara cari kesibukan yang lain gitu ya kak? Iya, menghindari untuk stres dan trigger itu muncul. Iya. Oke kak, kalau boleh tahu kakak tuh udah konsul berapa kali sih ke dokter kakak? Mungkin 3 atau 4 kali ya, aku lupa sedikit. 3-4 kali itu bersama dengan anak kakak juga? Enggak, beda. Oh beda. Anak aku baru 2 kali. Oh. Berarti rutin gitu ya kak? Setiap rutin. bulan kah atau apa gitu? Setiap 2 minggu sekali. Apa sih kak yang dokter sampaikan ke kakak mengenai depresi beratnya kakak? Dokter hanya menyarankan treatment yang untuk tidak memicu stresnya ya, kayak coba tiap malam itu relaksasi pakai lagu, coba ngelakuin aktivitas yang buat kamu tuh ngerasa yang kamu pengen gitu, hobi kamu kayak gimana, nyaman, yang nyaman, kamu suka gitu, lebih ke situ sih. Yang selainnya nggak ada sih. Terus apa yang kakak rasain setelah datang ke psikiater gitu? Baik, much better than before. Oke, baik kak, kalau gitu mungkin cukup sekian wawancara kami kali ini. Gimana nih kakak perasaannya setelah bercerita tentang cerita kakak ini? Feeling good. Kami nggak ada menyinggung atau apapun di perasaan kakak kan? Nggak ada, jadi lebih long aja. Kalau gitu terima kasih banyak ya kak. Iya.